Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada juga jemaat Mandarin yang ada di Jembatan 3. Kita bersyukur kita masih bisa berkumpul kembali, walaupun juga lewat online ini. Saya percaya ini tidak akan mengurangi urapan Tuhan, walaupun juga saudara ada duduk bersama-sama dengan juga keluarga. Oleh karena itu, mari siapkan hati dengan baik, supaya kebenaran firman Tuhan ini yang akan memerdekakan daripada setiap kita juga. Ya, dan hari ini merupakan hari spesial karena kita memperingati daripada hari kenaikan Tuhan Yesus ya ke surga. Hari ini juga saya ingin membahas kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga ya, dan juga kenapa Tuhan Yesus harus juga turun ke bumi. Mari kita ingin membaca daripada ayat firman Tuhan yang akan mendahului semua ini, supaya saudara mengerti, supaya lewat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini mempunyai satu dampak buat hidup kita, manusia yang ada di bumi ini. Mari saya akan bacakan ini di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-10, ayat ke-8, 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, jemaat Mandarin yang saya kasihi di Jembatan 3 ini, sebagaimana kita tahu bahwa juga kenaikan daripada Tuhan Yesus ke surga ini didahului dengan juga dia datang ya, dan saya percaya bahwa dia datang ke bumi ini bukan juga untuk jalan-jalan, tapi dia mempunyai misi ya, visi yang sangat besar buat kita sebagai juga manusia yang ada di bumi. Sedemikian juga bagaimana juga dia harus naik setelah menyelesaikan misi di bumi ini, dia harus naik kembali lagi ya, bukan pulang kampung, tapi dia harus kembali lagi ya kepada juga apa yang di dalam Tuhan janjikan di surga. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, kenapa dia mesti juga turun ke bumi? Ini yang kita akan bahas dulu sebelum kita berbicara tentang kenaikan dia, ya. Karena kita percaya ini bukan pulang kampung, saudara, ya, bukan mudik. Ada dua hal besar yang Tuhan selesaikan. Karena masalah di surga ini sudah beres semua, ya. Saudara tahu, walaupun juga di surga terjadi bagaimana Lucifer ini memberontak, dia ingin menjadi seperti Allah, lalu dia dibuang ke bumi, ya. Dan masalahnya di bumi ini yang mesti dia selesaikan. Oleh karena itu, sebelum dia naik, maka harus didahului dia untuk turun ke bumi. Karena masalah yang terbesar ini ada di bumi, saudara. Ya, karena dia kenapa? Karena dia mengasihi kita. Sebagaimana Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakan katanya anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya ini jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini satu misi yang sangat mulia, satu misi yang membawa kita, memberi kepada kita untuk kita juga mempunyai satu pengharapan. Saudara, kenapa? Sekali lagi, kenapa dia mesti turun ke bumi? Bahkan di dalam Efesus ini katakan dia turun ke bumi yang paling dalam. Saudara, dia mati di atas kayu salib, lalu 3 hari sudah dia bangkit. Ya, apa yang dikerjakan selama 3 hari ini? Ini yang Rasul Paulus mengungkapkan di dalam Efesus. Dia perlu untuk turun ke bumi yang paling dalam, saudara, untuk menyelesaikan 2 hal ini, saudara. Ya, yang pertama, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, adalah dosa. Dia ingin menyelesaikan dosa yang membawa maut kepada hidup kita. Tidak ada, saudara, hal apapun yang bisa menyelesaikan masalah dosa ini, ya. Karena Adam yang pertama ini sudah juga melakukan tugasnya, tetapi
dia tidak taat dan dia gagal. Makanya Allah Bapa ini mengirim anak yang tunggal, mengirim Yesus sebagai Adam yang kedua. Ya, di mana dia juga mengambil rupa sebagai manusia. Karena memang harus diselesaikan ya hal ini dengan dalam keadaan manusia. Ya, sebagaimana kita tahu penyelesaian di bumi ini karena juga ada urusannya dengan kita dibuat dari debu tanah yang ada di bumi ini. Ya, oleh karena itu kekasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada satu kepercayaan, tidak ada satu juga agama apapun ya yang bisa sudah memberikan satu jaminan, karena masalah terbesar daripada diri kita adalah dosa dan kuasa dosa. Dan kita tahu bahwa juga dosa dan kuasa dosa ini ya akan membawa kita kepada maut. Ya, ini firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus waktu datang ke bumi ini, ya, dia berkata bahwa aku bukan ingin mengubah hukum Taurat. Haleluya. Ya, tetapi dia ingin menggenapi daripada hukum Taurat. Lewat hukum Taurat kita mengenal dosa dan kuasa dosa. Oleh karena itu kekasih dalam Tuhan Yesus, Allah Bapa mengutus anaknya. Dia harus menyelesaikan masalah ini. Supaya kita ini saudara tidak lagi dikuasai oleh dosa dan kuasa dosa ini. Rasul Paulus berbicara kepada sidang di Roma, di dalam Roma pasal yang ke-7 itu. Ya, mulai dari ayat yang ke-15 kalau saudara juga baca bahwa dikatakan katanya, apa yang aku ingin lakukan yang terbaik, daging ini saudara, tubuh kita ini ya, yang terbuat dari tanah ini ya. Dikatakan katanya apa yang aku ingin lakukan yang baik, tetapi selalu yang dia lakukan itu yang dia tidak ingini. Ya. Sampai begitu frustrasinya, dia berkata katanya, wah, aku ini manusia celaka. Siapa yang dapat juga melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, ayat itu di situ tidak berhenti di situ, tapi ada satu pengharapan. Makanya kita tahu sekarang kenapa Tuhan Yesus harus juga turun ke bumi yang paling dalam. Karena memang juga ini adalah satu-satunya, dia harus mati di atas kayu salib. Ya, untuk menyelesaikan masalah dosa. Ya, sehingga maut tidak berkuasa lagi. Ini satu berkat Tuhan. Ini sesuatu yang tidak ada satu obat, tidak ada satu juga terapi. Tetapi hanya lewat saudara percaya kepada Tuhan Yesus, ini akan mendatangkan satu kehidupan yang baru. Di mana juga dosa sudah dikalahkan. Demikian firman Tuhan yang dituliskan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 sampai 57 dikatakan begini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, ini tantangan, ya, ditantang maut itu lewat kematian Kristus saudara, menyelesaikan semuanya. 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Yang tadi saya ngomong. Hukum Taurat membawa kita untuk kita juga bisa tahu dosa itu apa dan kuasa dosa itu apa. Dan apa akibat dari semuanya itu. Kekasih dalam Tuhan Yesus. Tapi semua ini selalu ada solusinya. Ya, satu-satunya yang Tuhan juga berikan solusi itu. Dengan Yesus harus turun ke bumi yang paling dalam ini. Ya, lewat kematiannya dia menyelesaikan masalah ini. Ayat 57. Tetapi katanya, syukurlah kepada Allah, haleluya, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena memang juga tidak ada satu manusia pun yang dapat melepaskan hidupnya dari dosa dan kuasa dosa. Sepanjang dia ini masih ada hidup di dalam daging, dosa dan kuasa dosa itu masih bisa menguasai daripada diri kita. Dan ini akan dapat membawa maut kepada kehidupan kita. Tetapi hari ini ada jalan keluar. Yesus sudah juga turun ke bumi ini menjadi manusia sampai juga dia taat mati di atas kayu salib dan menyelesaikan hal ini saudara. Yang mustahil untuk kita juga bisa terlepas, merdeka dari kuasa dosa. Dan apa yang Tuhan kerjakan, ini adalah anugerah yang besar buat kita. Ya, firman Tuhan ini sangat jelas saudara. Ya, jadi dia turun ke bumi untuk menyelesaikan ini. Ya,
Kristus harus turun ke bagian bumi yang paling bawah untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Supaya apa? Supaya maut tidak berkuasa lagi ya atas kita. Haleluya. Ya. Hal ini diteguhkan. Yesus sendiri berbicara. Ya, dikatakan di dalam juga Yohanes pasal yang kelima, surah ayat yang ke-24 dikatakan, aku berkata kepadamu. Jadi Yesus yang berkata kepada setiap kita juga yang percaya hari ini. Sesungguhnya katanya, barang siapa yang mendengar perkataan Tuhan. Hari ini kalau saudara juga mendengar daripada juga perkataan Tuhan, maka dikatakan katanya, dan saudara percaya kepada dia, kepada siapa? Kepada Yesus itu yang mengutus aku ya, kepada dia yaitu Bapa dan dia yang mengutus aku ya. Ia akan katanya mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tidak ada satu obat, tidak ada satu juga solusi yang bisa menyelesaikan ini ya. Hanya satu-satunya yang bisa memindahkan kita dari dalam maut kepada hidup hanya lewat saudara juga mendengar perkataan Tuhan hari ini. Saudara juga mau percaya, maka firman Tuhan katakan ini, dia memiliki satu kuasa untuk juga hidupnya berpindah dari maut kepada hidup. Haleluya. Ini yang Tuhan ingin kerjakan buat kita. Luar biasa memang. Makanya saudara, dia lakukan itu semata-mata karena dia mengasihi saudara. Ya, kalau saudara sampai juga tidak merasakan ini, wah, itu berarti saudara, ini perlu saudara juga memeriksa daripada pikiran saudara. Ya, hari ini adalah berkat Tuhan yang sangat besar. Ya, kita percaya bahwa juga apa yang Tuhan juga sudah kerjakan ini sangat luar biasa. Ya, nah bukan saja itu, tapi Tuhan juga inginkan lewat juga apa yang dia kerjakan di bumi ini saudara. Dia ingin lewat semuanya ini saudara, ini bisa dikerjakan tidak lagi juga sendiri. Ya, sudah tentu kita sebagai orang percaya ini tidak cukup sendiri. Ya, karena kita percaya bahwa firman Tuhan ini sudah sangat jelas. Di mana kita bisa mengalahkan maut juga saudara. Kalau lewat Tuhan Yesus ya sudah memberikan satu kuasa untuk memindahkan kita dari maut kepada hidup. Ya, sehingga saudara dan saya bisa menerima hidup kekal. Tapi lebih daripada itu, Tuhan ingin memakai gerejanya sekarang. Ya, supaya apa? Supaya bumi ini bisa dipulihkan. Supaya bumi ini bisa juga menjadi diubahkan. Ya. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Sama kalau kita juga baca, hal ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ya, Tuhan berikan itu tidak kepada satu orang. Ya, untuk kita juga diberikan kuasa ini. Ya, dikatakan dengan jelas di dalam Matius pasal 16, 18, 19 dikatakan demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Sekali lagi, saudara. Lewat yang dikatakan katanya, apa yang disampaikan pada waktu juga Petrus ini ditanya. Menurut kamu, ya, karena Tuhan Yesus tidak mau juga menurut orang lain. Tapi dia mau mendengar apa yang menjadi kesaksian daripada muridnya yang sudah bersama-sama dengan dia. Dan dia ingin ada pengakuan, ada pernyataan. Dan Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus berkata, memang ini bukan engkau yang berbicara, tapi Allah Bapa yang memakai daripada lidah bibir Petrus ini. Dan lalu setelah itu Yesus berkata, engkaulah katanya juga adalah Petrus. Ya, dulu dia adalah Simon saudara. Dia orangnya yang bimbang. Tapi sekarang kata Tuhan, engkaulah batu karang. Hidup kita saudara, kalau kita masih di dalam maut, ada banyak hal-hal yang tidak menentu. Ada banyak hal yang membuat kita bimbang, ragu-ragu. Bisa juga sampai putus asa. Dan hari-hari ini saya percaya, kekasih dalam Tuhan Yesus, bicara tentang maut, kita lihat saudara bagaimana yang terjadi pada juga tsunami COVID-19 yang terjadi di India. Begitu mengerikan saudara. Ya, saya melihat di viral, saudara, bagaimana di sepanjang jalan itu saudara, orang itu bisa berjatuhan.
Ya, karena sekarang ini tanpa gejala, tanpa juga segala sesuatu yang biasanya terjadi, karena ini sudah bermutasi katanya juga virusnya ini. Tapi kekasih dalam Tuhan Yesus, maut sedang menguasai bumi ini. Ya, mungkin kita dulu nggak pernah juga menyangka bisa terjadi seperti ini. Tetapi kekasih dalam Tuhan Yesus, bagi kita, orang yang percaya, firman Tuhan katakan juga ini, engkau diberikan satu berkat. Ya, di mana kalau engkau juga mendengar perkataan Tuhan dan percaya kepada perkataan Tuhan, engkau akan dipindahkan dari maut kepada hidup. Dan firman Tuhan katakan ini lebih jauh lagi, waktu kita ini ada di dalam gereja Tuhan. Karena kita percaya ini, ya, Tuhan tidak inginkan kita ada pelayanan pribadi. Semua pribadi, pelayanan pribadi di dunia ini sudah runtuh semua. Ya, saudara, apa-apa yang dibangun oleh pribadi itu tidak kekal. Tapi Tuhan berjanji, katanya, engkaulah Petrus. Dan di atas batu karang ini, katanya, pintu alam maut. Haleluya. Ya, hari ini, kalau saudara juga sudah dipindahkan dari alam maut kepada kehidupan. Dan saya percaya lewat gereja Tuhan, Tuhan memberikan juga kuasa untuk pintu alam maut tidak berkuasa kepada kita. Lebih jauh lagi juga. Apalagi saudara. Dan kepadamu katanya, haleluya. Dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini sangat luar biasa. Bukan saja saudara, pintu alam maut tidak bisa menguasai kita. Oleh karena itu gereja ada, ya. Kita ini mesti ada di dalam gereja Tuhan, ya. Dikatakan di dalam juga Matius pasal yang ke-18 itu, 19 itu berkata, diulang lagi berbicara tentang juga apa yang engkau ikat di bumi ini akan terikat juga di surga, apa yang kau lepaskan di bumi ini akan juga terlepas di surga. Nah, saya percaya saudara, Tuhan ingin menyelesaikan masalah di bumi ini dulu. Dan lewat saudara, bukan sendiri, tapi juga gereja Tuhan. Ya, oleh karena itu saudara, kita bersyukur kita ada di dalam jemaat yang Tuhan kasih di Mandarin Jembatan 3 ini. Ya, dan Tuhan janji ini buat kita. Di mana pintu alam maut tidak berkuasa kepada kita. Bagian yang kedua dikatakan lebih jauh lagi katanya, kunci kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang kau ikatkan katanya di bumi ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Ini satu berkat yang Tuhan ingin kerjakan. Dan Tuhan sediakan kunci kerajaan surga ini. Ya, saudara. Untuk apa? Untuk supaya gereja bisa mengikat, bisa melepaskan. Ya, ini firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, kita bersyukur untuk ini. Gambaran ini saudara-saudara juga bisa lebih jelas. Sebagaimana juga kata eklesia, ini gereja Tuhan itu diambil dari kata-kata yang apa? Yang umum pada waktu itu. Dan orang tahu, eklesia yang Tuhan maksud itu adalah sebagaimana juga orang-orang Yahudi ya pada waktu itu, saudara, mereka mengerti bahwa eklesia yang Tuhan bicarakan ini adalah orang-orang yang biasa, ya. Ini definisinya, yang dipanggil keluar untuk juga bersama-sama dengan raja pada waktu itu untuk menentukan nasib daripada kerajaan itu. Oleh karena itu saudara, orang-orang biasa ini adalah orang-orang yang mewakili daripada juga bidang politik, bidang ekonomi, bidang juga agama, juga bidang hukum, bidang kedokteran, bidang segala macam saudara, sosial. Karena raja membutuhkan nasihat daripada orang-orang ini. Karena mereka ini yang mendalami bidang-bidangnya. Nah, sedemikian juga saya percaya di dalam juga gereja Tuhan, Tuhan sedang juga mempersiapkan ini supaya juga lewat daripada gereja Tuhan bumi ini akan dipulihkan. Karena kenapa? Karena kunci kerajaan surga ada di kita. Di dalam gereja Tuhan, ya. Ini kekasih dalam Tuhan Yesus. Jadi, bagian kita apa saudara? Ya, untuk hal ini. Oleh karena itu saudara kekasih dalam Kristus, 1 Korintus pasal 15 58. Kita yang sudah percaya, kita yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Dikatakan katanya, ayat yang 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih,
berdirilah teguh. Haleluya. Saudara mesti berdiri teguh, artinya saudara bersiap selalu. Ya, jangan duduk saudara, kalau duduk santai itu. Tapi saudara mesti berdiri teguh, ya, siap untuk juga memulihkan daripada juga orang lain. Siap untuk memulihkan daripada negeri ini. Siap untuk juga memulihkan daripada juga kota ini. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus lewat kuasa daripada gereja Tuhan. Saya percaya pandemi ini ya akan bisa kita selesaikan. Ya, ada jalan keluar. Yang kedua, saudara, jangan berdirilah teguh, jangan goyah, saudara. Ya, jangan bimbang, jangan ragu lagi. Dan katanya juga giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jadi saudara, bagian kita tidak boleh goyah iman kita kepada Kristus. Ya, kita mesti siap sedia, jangan bimbang lagi. Ya, lebih jauh daripada itu, kita terus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Supaya juga apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan ini, Tuhan akan juga nyatakan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, dan lebih daripada itu, kita mesti semakin giat dalam panggilan Tuhan yang Tuhan juga sudah percayakan. Ya, nah bagian yang kedua, saudara, yang akan diselesaikan juga, ini ada kaitannya dengan kenaikannya Tuhan Yesus. Ya, karena firman Tuhan ini berkata, kenapa Tuhan Yesus mesti naik ke surga? Ya, beberapa kali ini saudara juga pertanyaan ini diajukan oleh murid-muridnya. Kenapa Tuhan mesti naik ke surga? Kenapa dia juga mesti mati, saudara? Supaya dia mesti bangkit. Kenapa dia mesti bangkit dan mesti naik ke surga? Firman Tuhan ini berkata bahwa juga di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan katanya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara tahu sekarang, kenapa Tuhan Yesus juga harus naik ke surga? Ya, ini dia bukan pulang kampung, tapi supaya saudara dia bisa untuk juga mengutus Roh Kudus. Ya, sehingga masalah yang kedua, kalau tadi masalah yang pertama itu bicara tentang dosa yang bisa membawa maut, tapi masalah yang kedua, ya, pikiran kita yang selama ini salah, saudara. Yang selalu kita berpikir bahwa kita tidak mungkin bisa sempurna. Tapi lewat kenaikan Tuhan Yesus, supaya saudara dan saya ini bisa memiliki pikiran Kristus. Ya, apa saudara pikiran Kristus? Bahwa kita bisa menjadi sempurna. Haleluya. Ya, seperti juga Tuhan Yesus waktu dia mengajar di bukit, saudara, di dalam sabda bahagia itu, di bagian akhirnya itu dia katakan katanya, sama sebagaimana juga Bapa itu sempurna, maka kita juga akan menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Nah, saya percaya mungkin pada waktu itu murid-murid masih belum mengerti, tetapi sekarang saudara dan saya kita sudah mengerti, Yesus memang sudah mati, dia sudah bangkit pada hari yang ketiga, dan dia 40 hari sesudah itu dia naik ke surga. Dan firman Tuhan katakan ini, maka inilah tujuannya. Supaya roh penghibur itu, ya, roh penghibur itu yang bisa menguatkan saudara, untuk saudara juga bisa berdiri teguh di dalam iman percayamu kepada Kristus. Ya, untuk saudara juga bisa terus menjaga persekutuan saudara dengan Tuhan. Dan supaya juga saudara tetap semangat, giat dalam panggilan Tuhan ini. Perlu Roh Kudus, saudara, untuk menyelesaikan semua ini. Yohanes 14 ayat yang ke-16 juga, Yesus juga berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya katanya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, kalau Yesus dalam bentuk manusia, dia cuma bisa ada di bagian timur tengah sana, ya, negara Israel saja. Ya, hari-hari ini di Timur Tengah. Tapi lewat daripada Roh Kudus ini, Yesus dalam wujud roh, karena Allah itu adalah roh katanya. Ya, dan supaya saudara bisa tahu bahwa dia sekarang mau masuk di dalam diri kita, menguasai diri kita,
sehingga kita bisa menjadi sempurna seperti Bapa kita sempurna. Ya. Lewat Roh Kudus ini saudara bisa mengerti untuk hal ini. Ya. Jadi saudara kembali lagi. Bagaimana dia bisa menyempurnakan? Ingat saudara, sebagaimana tadi yang saya katakan. Karena pelayanan pribadi sekarang sudah tidak lagi juga bisa kekal. Ya. Hanya orang-orang yang percaya ini, yang mau untuk juga menjadi satu di dalam gereja Tuhan yang disebut eklesia ini. Ya, karena Tuhan memberikan semua hal itu di dalam gerejanya. Ya, untuk apa? Untuk menyempurnakan iman kita. Untuk menyempurnakan pengenalan kita kepada Kristus. Sampai yang sempurna itu. Kita sebagai gereja Tuhan, lewat kita ini mengenal Allah kita ini. Maka kita bisa memenuhi semua dan segala sesuatu. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai 13. Makanya saudara, Tuhan Yesus ini memberikan berkat buat kita sebagai gerejanya. Ya, dimana kalau dulu di dalam diri Tuhan Yesus ada 5 daripada jawatan ini. Tapi sekarang Tuhan Yesus berkata, kitalah tubuhnya, kitalah eklesianya. Dan di dalam eklesia ini Tuhan ingin bangkitkan saudara 5 jawatan ini. Dan saya percaya juga apa yang Tuhan juga kerjakan di Mandarin Jembatan 3 ini. Ya, pagi hari ini saya berbicara kepada saudara. Saudara yang dipakai dalam juga kerasulan, ya, orang-orang yang menjadi penerobos saudara. Ya, mungkin saudara sudah berhasil dalam juga usahamu, tapi mari saudara juga akan dipakai saudara untuk juga bisa menjadi rasul-rasul Tuhan ya di dalam gereja ini ya, supaya saudara menjadi orang-orang yang penerobos, orang-orang yang menjadi pelopor saudara, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk berani tampil maju ke depan saudara ya, untuk berbicara tentang apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang menjadi juga kehendak Tuhan, supaya juga bumi ini ya, orang-orang yang ada beserta dengan isinya ya, ini bisa menjadi sempurna ya. Karena nanti di dalam juga akhir zaman dikatakan bumi yang lama itu akan selesai dan Tuhan akan membuat satu bumi yang baru dan langit yang baru, dan saudara dan saya dipersiapkan untuk memerintah. Hari ini saudara ada 5 jawatan yang Tuhan persiapkan, dan itu akan katanya bangkit dari yang namanya eklesia. Kita ini jemaat Tuhan. Ya, berbicara tentang juga eklesia ini, kalau ada 2-3 orang berhimpun di dalam namaku, itu gereja saudara. Nah, saya percaya juga saudara-saudara yang ada di rumah ini, kita yang sudah juga selalu beribadah di rumah, saya percaya itu gereja yang unit yang paling dasar yang ada pada kita ini adalah keluarga kita. Dan saya percaya kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau pribadi kita ini dipulihkan, maka keluarga kita juga akan dipulihkan. Ya, dan kalau keluarga ini juga dipulihkan, maka juga gereja Tuhan akan dipulihkan. Dan kalau gereja Tuhan dipulihkan, maka juga kota ini akan dipulihkan. Dan kalau kota ini dipulihkan, maka bangsa ini juga bisa dipulihkan. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, perintah dalam Mazmur dikatakan katanya, berdiam dirilah di dalam kota ini, ya. Dan tetaplah kita juga ini bersukacita. Ya, karena Tuhan akan juga memulihkan segala sesuatunya lewat hidup saudara. Efesus pasal 4, 11-13 berkata begini. Dan ialah, siapa ialah? Yesus, ya, yang sudah naik ke surga ini saudara. Dia memberikan apa katanya? Yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun juga gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa katanya? 5 jawatan ini saudara. Untuk apa? Nah, ini firman Tuhan katakan ayat yang ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 5 jawatan ini saya percaya ya, akan ada rasul-rasul yang Tuhan pakai. Mungkin di dalam juga usaha saudara Tuhan juga bisa pakai ya. Rasul dalam apa? Ekspedisi, rasul dalam apa saudara? Mungkin juga hal-hal pekerjaan yang unik ya, dan saya percaya Tuhan juga ingin mengerjakan ini ya. Kalau engkau ada di dalam juga Tuhan, maka Tuhan juga ingin pakai engkau di dalam gereja ini. Orang-orang yang menjadi penerobos ya, orang-orang yang menjadi juga nabi ya, bicara tentang nabi ya, mengarahkan orang, memberikan juga petunjuk buat orang lain ya. Ada pemberita-pemberita Injil, era penginjil yang tangguh ya,
yang juga mungkin saudara akan dipakai untuk menginjil orang one on one, atau juga menjadi penginjil untuk banyak orang juga saudara. Dan saya berdoa, ini semua Tuhan janjikan, ini semua Tuhan berikan, ini akan lahir dari jemaat Tuhan. Ya, kita yang adalah tubuh Kristus. Ya. Sampai katanya apa? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Semua karunia ini saudara ditujukan bukan untuk diri kita, bukan untuk mencari keuntungan, bukan mencari nama, bukan mencari kehebatan, ya, kesaktian daripada kelompok kita, bukan saudara. Bukan kita juga merasa bahwa kita yang lebih hebat, tidak saudara. Lebih yang utama, tidak saudara. Tapi kita harus memimpin orang, membawa orang untuk mereka juga bisa mengenal Kristus lewat 5 jawatan ini. Ya, sama sebagaimana juga firman Tuhan ini berkata, supaya semua orang itu bisa mencapai kesatuan iman, ya, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Karena ada begitu banyak sekarang juga pengajaran-pengajaran yang juga mengatasnamakan anak Allah, ya, anak Allah, tapi juga saudara tidak ada kebenarannya, ya. Ini hati-hati saudara, ya. Dan juga supaya saudara juga ada kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, saudara akan dipakai Tuhan. Nah, kenapa saudara untuk kita juga bisa harus mencapai ini? Nah, saudara kekasih, saya percaya jemaat ini juga yang ada di Jembatan 3, ya, Mandarin Jembatan 3 ini Tuhan ingin sempurnakan. Ya, saudara yang sudah setia dalam pelayanan, ayo. Saudara yang senang menginjil, ayo teruskan. Ya, ada orang-orang yang memang dipakai dalam bidang itu. Ada saudara-saudara yang dipakai untuk juga mengarahkan orang, dipakai dalam kenabian, saudara. Ya, saudara juga dipakai untuk menolong orang lain, memberi nasihat, dorongan, sebagai juga gembala-gembala. Saya percaya, gunakan itu, saudara. Ini Tuhan berikan supaya juga jemaat yang ada di Mandarin Jembatan 3 ini akan sungguh-sungguh menjadi jemaat yang dewasa, ya, yang mengalami yang namanya kepenuhan Kristus, di mana Kristus itu akan terlihat lewat pelayanan 5 jawatan kita. Ya, bukan kita yang terlihat, tapi Kristus yang kelihatan lewat 5 pelayanan kita. Ya, kita tidak akan bisa memegang apapun dengan kuat, saudara. Ya, kalau kita tidak gunakan 5 jari kita ini. Nah, saya percaya gereja Tuhan ini diberikan kunci kerajaan surga. Ya, sehingga pintu Allah maut tidak berkuasa. Allah ingin memenuhkan daripada gereja Tuhan dengan kepenuhannya. Ya, sehingga juga 5 jawatan ini. Ya, sebab dengan 2 jari kita tidak bisa ada kekuatan, apalagi 1 jari. Nggak bisa untuk memegang sesuatu. 3 jari. Ya masih bisa, tapi tidak ada kekuatan seperti kalau kita bisa mempergunakan semua jari kita ini. Sedemikian juga saya percaya jawatan itu akan lahir, ya, lewat jemaat Tuhan. Ya, saudara, setialah perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan untuk perkara-perkara yang besar. Ya, tujuannya apa sih, saudara? Kenapa sih kita sebagai gereja Tuhan, kembali lagi sebagai gereja Tuhan, dan Abalaf ini saudara percaya tidak ada pelayanan pribadi. Kalau saya juga bisa berdiri di sini, ini karena juga saudara, ya, karena Tuhan juga sudah memberikan berkat untuk kita lewat gereja ini. Tanpa gereja ini, saudara, saya adalah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, ini yang tujuannya. Sebagaimana doa daripada Rasul Paulus, supaya juga sidang di Efesus ini katanya matanya terbuka. Sehingga mereka ini mempunyai pengharapan akan panggilan Allah. Sehingga mereka ini tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan. Dan saya percaya Tuhan sedang memanggil ini. Supaya lewat gereja Tuhan ini muncul orang-orang rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, guru-guru, dan juga gembala-gembala. Dan saya percaya gereja di tempat ini akan sempurna sebagaimana janji Tuhan. Efesus pasal 1, 22, 23 ini. Ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini firman Tuhan. Lewat juga peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini. Roh Kudus ini
akan memakai saudara. Roh Kudus ini akan memampukan saudara. Supaya juga apa yang hilang di dalam gereja saudara. Lewat pelayanan 5 jawatan ini. Gereja akan menjadi sempurna. Gereja akan juga menjadi mercusuar. Gereja akan juga menjadi jawaban bagi juga kota kita. Bagi negeri ini. Bagi bumi ini. Supaya bumi ini akan juga dipulihkan. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa Rasul Paulus kepada juga jemaat di Efesus. Menjadi doa juga kita pada hari ini. Ya, mari saudara kekasih dalam Kristus. Kita yang tinggalkan semua. Dan jangan kita juga bimbang lagi ragu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan Yesus terima kasih juga untuk Engkau sudah turun ke bumi yang paling bawah. Untuk menyelesaikan masalah dosa dan kuasa dosa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau inginkan supaya kami sebagai eklesia-Mu harus dipulihkan dulu. Supaya kami bisa memulihkan daripada juga orang lain. Kami bisa memulihkan daripada keluarga kami. Maka juga kami bisa dipulihkan untuk juga memulihkan orang lain. Nah, kami percaya Tuhan Yesus terima kasih. Engkau sudah naik ke surga. Karena ada roh penghibur, ada roh penolong yang akan juga menyertai kami sampai selama-lamanya. Hari ini Tuhan ampuni kami. Kalau kami juga tidak percaya, kami ragu-ragu lagi. Kami mungkin juga membuat Engkau kecewa Tuhan. Tapi hari ini kami ingin berdiri teguh, tidak lagi goyah lagi. Tapi Tuhan kami ingin mintakan belas kasihan-Mu. Supaya juga bangkitkan Tuhan dari antara kami ini. Supaya juga 5 jawatan ini boleh terjadi di jemaat yang ada di Mandarin. Jembatan 3 ini. Kasih karunia Tuhan akan turun kepada setiap kami. Dan kami ingin belajar untuk setia Tuhan. Dari perkara yang paling kecil. Untuk kami juga bisa mempertanggungjawabkan. Karena kami percaya Tuhan sedang bekerja lewat tubuhnya. Yaitu jemaatnya. Yaitu juga eklesianya. Yaitu diri kami hari ini. Nah, kami percaya semuanya ini Engkau kerjakan supaya juga bumi ini bisa dipulihkan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang baik. Dan Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami. Kepada saudara kami yang hari ini juga ada di rumah. Lewat juga online ini, kebaktian online ini. Biarlah Tuhan menjamah, Tuhan berbicara. Tuhan akan mengubahkan pikiran yang selama ini berpikir bahwa juga mereka tidak bisa sempurna. Tapi biarlah hari ini ada berkat yang besar. Yesus naik ke surga supaya juga kita memiliki pikiran yang sempurna. Karena Tuhan ingin menyempurnakan segala sesuatu lewat kita sebagai gerejanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk berkat-Mu lewat kenaikan-Mu ke surga ini. Roh Kudus diberikan untuk memimpin kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin.